Bayangkan suasana Jakarta di pagi hari tanggal 1 Mei tahun 2026. Ribuan pasang kaki melangkah menuju satu titik pusat, membawa harapan dan aspirasi jutaan buruh dari seluruh pelosok negeri. Di tengah riuhnya yel-yel perjuangan, ada satu sosok yang sangat dinantikan kehadirannya untuk memberikan arah baru bagi dunia ketenagakerjaan kita. Ya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk menyampaikan pidato krusial yang bisa mengubah peta ekonomi nasional. Ketegangan dan antusiasme bercampur menjadi satu dalam sebuah atmosfer yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Apa sebenarnya yang akan disampaikan oleh sang pemimpin? Mari kita selami lebih dalam momen bersejarah yang akan menentukan nasib para pekerja di tahun-tahun mendatang ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kami, tempat kita membahas isu-isu paling hangat dan transformatif di tanah air. Kali ini, kita tidak hanya akan melihat visual aksi massa, tetapi juga membedah visi besar di balik pidato kenegaraan dalam rangka Hari Buruh. Kita akan melihat bagaimana pemerintah merespons tantangan industrialisasi dan digitalisasi yang semakin nyata di tahun 2026 ini. Pastikan kalian menonton hingga akhir, karena ada poin-poin kebijakan baru yang mungkin akan berdampak langsung pada dompet dan kesejahteraan kalian semua. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam inti pembahasan kita hari ini mengenai May Day 2026. Sejak pukul 6 pagi, kawasan Monas dan Bundaran HI sudah mulai dipadati oleh berbagai elemen serikat pekerja. Mereka datang dengan seragam kebanggaan masing-masing, membawa spanduk yang menuntut keadilan upah dan perlindungan kerja yang lebih baik. Pemandangan ini sangat kontras dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kali ini terlihat lebih banyak teknologi yang dilibatkan dalam aksi, seperti penggunaan drone untuk koordinasi massa. Semangat yang terpancar dari wajah-wajah para buruh menunjukkan bahwa harapan itu masih ada dan sangat besar. Mereka bukan hanya sekadar berdemo, tetapi sedang merayakan solidaritas global di tengah pergeseran ekonomi dunia. Suasana ini benar-benar memberikan energi positif bagi siapapun yang menyaksikannya secara langsung di lokasi. Beberapa pimpinan serikat buruh ternama tampak memberikan orasi pembuka di atas mobil komando yang telah dimodifikasi dengan sistem suara mutakhir. Mereka menekankan pentingnya persatuan di tengah ancaman otomatisasi yang mulai menggantikan peran manusia di pabrik-pabrik besar. Suara mereka menggelegar, membelah kebisingan kota Jakarta, mengingatkan semua orang bahwa tanpa buruh, roda ekonomi tidak akan pernah berputar. Pesan-pesan yang disampaikan sangat lugas, menuntut revisi undang-undang yang dianggap masih merugikan pihak pekerja. Namun ada satu hal yang berbeda hari ini, yaitu adanya rasa hormat yang besar terhadap rencana kehadiran Presiden. Semua orang seakan menahan napas, menunggu jawaban atas kegelisahan yang selama ini mereka rasakan. Seiring berjalannya waktu, matahari mulai naik dan suhu udara di Jakarta semakin memanas. Namun semangat massa tidak surut sedikit pun. Di sudut-sudut jalan, terlihat relawan yang membagikan air mineral dan makanan kecil secara cuma-cuma, menunjukkan solidaritas sosial yang tinggi. Pihak keamanan dari TNI dan Polri juga tampak berjaga dengan pendekatan yang jauh lebih humanis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada kawat berduri yang mencolok, melainkan pagar betis manusia yang saling melempar senyum dengan para demonstran. Hal ini menciptakan suasana yang kondusif dan aman bagi semua pihak yang terlibat dalam aksi besar ini. Ini adalah bukti bahwa demokrasi di Indonesia telah mencapai tingkat kedewasaan yang baru dalam menyuarakan pendapat. Sekitar pukul 10 pagi, iring-iringan kendaraan kepresidenan mulai terlihat mendekati area panggung utama yang didirikan di depan Istana Merdeka. Ribuan buruh yang tadinya riuh mendadak tenang, memberikan jalan bagi rombongan tersebut dengan penuh rasa hormat. Ini adalah momen yang jarang terjadi, di mana seorang presiden memilih untuk hadir langsung di tengah-tengah masa aksi Hari Buruh. Pengamanan tetap ketat namun tidak intimidatif, membiarkan kedekatan antara pemimpin dan rakyatnya tetap terjaga secara alami. Prabowo Subianto turun dari mobilnya dengan langkah tegap, mengenakan kemeja safari khasnya yang melambangkan semangat kerja keras. Sorak-sorai kembali pecah, kali ini dengan nada sambutan yang hangat dan penuh ekspektasi tinggi. Prabowo Subianto menaiki podium dengan penuh wibawa, memandang ke arah lautan manusia yang memenuhi pandangannya. Beliau tidak langsung berbicara, melainkan mengambil waktu sejenak untuk memberikan penghormatan kepada para buruh dengan tangan yang mengepal di dada.
Gestur ini disambut dengan gemuruh tepuk tangan yang seakan tidak mau berhenti selama beberapa menit. Di atas panggung, terlihat pula beberapa menteri terkait yang mendampingi, menandakan bahwa pemerintah serius dalam menangani isu ketenagakerjaan ini. Suasana menjadi sangat emosional bagi sebagian orang yang merasa suara mereka akhirnya didengarkan secara langsung oleh pemegang kekuasaan tertinggi. Inilah awal dari sebuah pidato yang akan dicatat dalam sejarah perjalanan industri di Indonesia. Pidato dimulai dengan pengakuan jujur dari Presiden mengenai kontribusi tak ternilai para buruh dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional selama krisis global melanda. Beliau menyebut buruh sebagai tulang punggung kedaulatan bangsa yang harus dijaga martabat dan kesejahteraannya. Prabowo menekankan bahwa tanpa keringat para pekerja, cita-cita Indonesia Emas tidak akan pernah bisa terwujud. Kalimat-kalimat pembukanya sangat menyentuh hati, menunjukkan empati yang dalam terhadap kesulitan hidup yang dihadapi rakyat kecil. Beliau juga mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah terkait regulasi ketenagakerjaan. Narasi ini langsung menurunkan tensi ketegangan dan menciptakan dialog batin antara pemimpin dan rakyatnya. Poin pertama yang ditekankan dalam pidatonya adalah mengenai reformasi sistem pengupahan yang lebih adil dan transparan. Presiden menjanjikan formula baru yang tidak hanya mempertimbangkan inflasi, tetapi juga pertumbuhan produktivitas dan biaya hidup di masing-masing daerah secara real. Beliau tidak ingin lagi mendengar ada buruh yang sudah bekerja keras, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Pemerintah akan menginstruksikan Dewan Pengupahan untuk bekerja lebih independen dan berbasis data akurat dari lapangan. Rencana ini disambut baik, karena selama ini isu upah selalu menjadi titik gesekan yang paling panas setiap tahunnya. Dengan adanya komitmen ini, diharapkan ada kepastian hukum yang lebih kuat bagi kedua belah pihak, baik buruh maupun pengusaha. Selanjutnya, Prabowo membahas mengenai pentingnya perlindungan sosial yang komprehensif bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang berada di sektor informal. Beliau mengumumkan perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan yang akan disubsidi lebih besar oleh pemerintah untuk kelompok ekonomi lemah. Tidak boleh ada lagi pekerja yang takut jatuh miskin hanya karena mengalami kecelakaan kerja atau kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Presiden menegaskan bahwa negara harus hadir sebagai pelindung terakhir bagi rakyatnya yang sedang mengalami kesulitan hidup. Program perumahan rakyat bagi buruh juga menjadi salah satu prioritas yang akan dipercepat pembangunannya di kawasan industri. Ini adalah langkah konkret untuk menurunkan biaya hidup buruh melalui penyediaan papan yang layak dan terjangkau. Isu otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI juga tidak luput dari perhatian sang presiden dalam pidato panjangnya. Beliau menyadari kekhawatiran banyak pihak bahwa mesin akan menggantikan tenaga kerja manusia dalam waktu dekat. Namun, Prabowo menawarkan solusi berupa program reskilling dan upskilling besar-besaran yang didanai sepenuhnya oleh negara. Buruh tidak boleh dipinggirkan oleh teknologi, melainkan harus mampu menguasai teknologi tersebut untuk meningkatkan nilai tambah mereka. Pemerintah akan membangun pusat-pusat pelatihan vokasi di setiap kabupaten yang memiliki zona industri besar. Tujuannya adalah agar transisi menuju industri 4.0 berjalan mulus tanpa mengorbankan nasib para pekerja yang sudah ada. Selain itu, Presiden Prabowo menyinggung masalah kedaulatan industri nasional melalui kebijakan hilirisasi yang akan terus diperkuat. Beliau menjelaskan bahwa dengan mengolah bahan mentah di dalam negeri, maka akan tercipta jutaan lapangan kerja baru yang lebih berkualitas bagi anak bangsa. Buruh Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton di negerinya sendiri saat kekayaan alam kita dikeruk dan dibawa ke luar negeri. Hilirisasi adalah kunci untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Beliau mengajak para buruh untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keberlangsungan industri strategis ini. Semangat nasionalisme ekonomi sangat terasa dalam setiap kata yang beliau ucapkan di hadapan massa yang antusias. Presiden juga memberikan perhatian khusus pada buruh perempuan dan perlindungan terhadap hak-hak reproduksi serta keamanan mereka di tempat kerja. Beliau menegaskan bahwa diskriminasi gender tidak memiliki tempat di Indonesia yang modern dan beradab. Pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang tidak memberikan hak cuti melahirkan atau melakukan tindakan pelecehan. Setiap tempat kerja wajib menyediakan fasilitas yang mendukung bagi ibu menyusui dan penitipan anak yang layak.
Kesejahteraan buruh perempuan adalah cermin dari kemajuan sebuah bangsa, dan Prabowo berkomitmen untuk memastikan hal itu terjamin. Pesan ini disambut dengan sorakan meriah dari barisan buruh perempuan yang merasa aspirasi mereka selama ini sering terabaikan. Di tengah pidatonya, suasana sempat menjadi hening ketika Prabowo menceritakan kisah seorang buruh yang beliau temui beberapa waktu lalu. Kisah perjuangan seorang ayah yang bekerja lembur demi menyekolahkan anaknya hingga ke bangku kuliah menjadi metafora bagi perjuangan seluruh buruh Indonesia. Beliau ingin memastikan bahwa anak-anak buruh memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi menteri, jenderal, atau bahkan presiden di masa depan. Pendidikan anak buruh akan mendapatkan beasiswa khusus melalui program Dana Abadi Pendidikan yang dikelola pemerintah. Beliau percaya bahwa mobilitas vertikal melalui pendidikan adalah cara terbaik untuk memutus rantai kemiskinan secara permanen. Momen ini memberikan sentuhan personal yang sangat kuat, membuat pidato tersebut tidak terasa seperti formalitas belaka. Setelah menyampaikan berbagai poin kebijakan, Presiden Prabowo menantang para pengusaha untuk juga lebih peduli terhadap nasib karyawannya. Beliau mengingatkan bahwa keuntungan yang besar hanya bisa berkelanjutan jika didukung oleh tenaga kerja yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Pemerintah tidak akan segan-segan mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar hak-hak dasar buruh secara sistematis. Namun, bagi perusahaan yang patuh dan memberikan kesejahteraan lebih bagi karyawannya, pemerintah akan memberikan insentif pajak dan kemudahan birokrasi. Ini adalah pendekatan carrot and stick yang diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih harmonis di Indonesia. Hubungan industrial harus didasarkan pada prinsip kemitraan, bukan eksploitasi sepihak. Kini kita memasuki bagian analisis mengenai apa yang baru saja disampaikan oleh Presiden di panggung May Day tersebut. Banyak pengamat menilai bahwa pidato Prabowo kali ini sangat populis, namun tetap terukur secara teknokratis. Beliau berhasil menyeimbangkan antara tuntutan massa yang emosional dengan realitas fiskal negara yang harus dijaga. Kehadirannya secara fisik di lokasi aksi adalah langkah politik yang sangat cerdas untuk meredam potensi kerusuhan atau ketidakstabilan sosial. Namun, tantangan terbesarnya tentu ada pada tahap implementasi di tingkat birokrasi yang sering kali lamban. Kita perlu mengawal setiap janji yang diucapkan, agar tidak hanya menjadi angin segar sesaat bagi para pekerja. Masyarakat sipil harus tetap kritis dalam memantau perkembangan regulasi turunan dari janji-janji tersebut. Satu hal yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana reaksi pasar saham dan investor asing terhadap pidato ini. Meskipun bernada membela buruh, pasar tampaknya merespons positif karena adanya janji stabilitas keamanan dan kepastian hukum. Investor justru lebih menyukai kondisi di mana hak buruh terpenuhi sehingga tidak terjadi mogok kerja massal yang berkepanjangan. Keseimbangan ini sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia di kancah global. Prabowo tampaknya ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah tempat yang aman untuk berinvestasi, namun dengan aturan main yang menghargai kemanusiaan. Jika rencana ini berhasil, Indonesia bisa menjadi model bagi negara berkembang lainnya dalam mengelola hubungan antara modal dan tenaga kerja. Ini adalah visi besar yang membutuhkan dukungan dari semua elemen bangsa. Kembali ke suasana di lapangan, setelah pidato berakhir, Presiden Prabowo tidak langsung meninggalkan lokasi. Beliau meluangkan waktu sekitar 30 menit untuk bersalaman dan berdialog singkat dengan beberapa perwakilan buruh di barisan depan. Terlihat beliau mendengarkan dengan seksama beberapa keluhan yang disampaikan secara langsung tanpa perantara protokol yang ketat. Aksi ini semakin memperkuat citra beliau sebagai pemimpin yang merakyat dan mau mendengarkan suara dari bawah. Banyak buruh yang merasa terharu dan bangga bisa berinteraksi langsung dengan pemimpin tertinggi negara mereka. Foto-foto dan video dari momen ini langsung viral di berbagai media sosial, menciptakan sentimen positif yang meluas. Ini adalah bentuk komunikasi publik yang sangat efektif dalam membangun kepercayaan rakyat. Di sisi lain, beberapa aktivis buruh senior tetap memberikan catatan kritis terhadap pidato tersebut. Mereka mengingatkan bahwa janji serupa seringkali diucapkan di masa lalu, namun realisasinya seringkali terbentur oleh kepentingan oligarki. Mereka menuntut adanya timeline yang jelas mengenai kapan revisi undang-undang akan mulai dibahas di DPR. Pengawasan terhadap praktik outsourcing yang masih masif juga menjadi salah satu poin yang dianggap belum dijelaskan secara mendetil oleh Presiden. Meskipun mengapresiasi kehadiran Prabowo, mereka menegaskan bahwa perjuangan buruh tidak akan berhenti hanya karena satu pidato. Konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan adalah hal yang paling dinantikan oleh para aktivis di lapangan. Ini menunjukkan bahwa demokrasi kita tetap sehat dengan adanya check and balances dari masyarakat. Memasuki siang hari,
Massa mulai membubarkan diri secara tertib sesuai dengan instruksi dari para koordinator lapangan. Tidak ada sampah yang berserakan, karena para buruh juga telah menyiapkan tim kebersihan internal untuk memungut sisa-sisa kemasan makanan. Hal ini menunjukkan tingkat disiplin dan kesadaran lingkungan yang luar biasa dari para peserta aksi May Day 2026. Mereka pulang dengan membawa harapan baru dan semangat yang terbakar untuk terus bekerja membangun negeri. Transportasi publik seperti MRT dan Transjakarta dipadati oleh para buruh yang dengan tertib mengantre untuk kembali ke rumah masing-masing. Pemandangan ini memberikan harapan bahwa masa depan Indonesia akan jauh lebih baik jika semua elemen bisa bekerja sama. Jakarta kembali normal dalam waktu singkat, namun gema dari pidato tadi masih terasa di udara. Jika kita melihat lebih luas, tantangan ekonomi di tahun 2026 memang tidaklah mudah bagi kelas pekerja. Inflasi global yang tidak menentu dan perubahan iklim yang mengganggu rantai pasok pangan menjadi beban tambahan bagi daya beli buruh. Oleh karena itu, pidato Prabowo yang menjanjikan stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Pemerintah harus benar-benar mampu mengendalikan harga pasar agar kenaikan upah yang dijanjikan tidak habis begitu saja oleh kenaikan harga barang. Sinergi antara Kementerian Perdagangan, Pertanian, dan Perindustrian menjadi kunci keberhasilan visi kesejahteraan ini. Tanpa kendali harga, semua janji manis mengenai upah hanya akan menjadi angka-angka yang kehilangan maknanya di pasar. Kita harus melihat bagaimana langkah konkret pemerintah dalam beberapa bulan ke depan untuk menjaga stabilitas ini. Selain isu ekonomi, isu kesehatan mental di lingkungan kerja juga mulai mencuat sebagai topik bahasan penting pasca May Day. Presiden secara singkat menyebutkan perlunya lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari tekanan psikis yang berlebihan. Di era digital yang serba cepat ini, banyak pekerja mengalami burnout karena tuntutan produktivitas yang tidak masuk akal. Pemerintah berencana mengeluarkan pedoman baru mengenai jam kerja yang lebih fleksibel namun tetap produktif, serta penyediaan layanan konseling di perusahaan besar. Hal ini merupakan kemajuan besar dalam memandang buruh bukan hanya sebagai alat produksi, tetapi sebagai manusia seutuhnya. Kesejahteraan psikologis akan meningkatkan kreativitas dan loyalitas pekerja terhadap perusahaan. Ini adalah investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kita juga tidak boleh melupakan peran serikat buruh dalam mengawal janji-janji Presiden ini. Serikat buruh di tahun 2026 kini tampil lebih profesional dengan dukungan data dan kajian ilmiah yang kuat. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan aksi jalanan, tetapi juga melakukan lobi-lobi strategis di tingkat legislatif dan eksekutif. Transformasi serikat buruh menjadi organisasi yang berbasis intelektual adalah kunci untuk menghadapi tantangan masa depan. Presiden Prabowo sendiri mengakui bahwa serikat buruh adalah mitra dialog yang setara bagi pemerintah. Dengan adanya dialog yang sehat, konflik-konflik industri bisa diselesaikan melalui meja perundingan sebelum pecah menjadi aksi massa. Ini adalah bentuk kemajuan dalam tata kelola hubungan industrial di Indonesia yang patut kita banggakan. Mari kita lihat bagaimana media internasional meliput peristiwa ini. Karena Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Headline di berbagai media asing menyoroti keberanian Prabowo untuk tampil langsung di hadapan massa buruh yang berpotensi kritis. Mereka melihat ini sebagai tanda stabilitas politik yang kuat di bawah kepemimpinannya, yang pada gilirannya akan menarik lebih banyak investasi asing. Indonesia sedang diposisikan sebagai pusat manufaktur baru yang lebih etis dan berkelanjutan di mata dunia. Keberhasilan May Day 2026 yang berlangsung damai dan produktif menjadi poin tambahan bagi branding negara kita. Kita sedang menunjukkan kepada dunia bahwa kemajuan ekonomi bisa berjalan beriringan dengan pemenuhan hak-hak pekerja. Ini adalah pesan yang sangat kuat bagi komunitas global. Sebagai penutup analisis tentang pidato tersebut, satu hal yang paling berkesan adalah optimisme yang ditularkan oleh Presiden. Beliau yakin bahwa dengan kerja keras dan persatuan, Indonesia akan segera menjadi salah satu dari 5 ekonomi terbesar dunia. Optimisme ini sangat penting untuk membangkitkan semangat juang rakyat di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi. Namun, optimisme harus dibarengi dengan kewaspadaan dan pengawasan ketat terhadap kinerja para pembantu presiden di kabinet. Rakyat sudah memberikan mandat dan kepercayaan. Kini saatnya pemerintah membuktikan bahwa mereka layak memegang mandat tersebut. Kita semua berharap agar May Day 2026 menjadi titik balik bagi kesejahteraan buruh yang lebih nyata. Perjalanan masih panjang, namun langkah pertama yang berani sudah diambil hari ini. Bagaimana menurut kalian mengenai pidato Presiden Prabowo Subianto tadi?
Apakah kalian merasa poin-poin yang disampaikan sudah cukup menjawab kegelisahan para pekerja, ataukah masih ada yang kurang? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, karena kami sangat ingin mendengar perspektif dari kalian semua, terutama yang bekerja di sektor industri. Diskusi yang sehat di kolom komentar akan membantu kita semua memahami isu ini dari berbagai sudut pandang. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesantunan dalam berargumen, agar komunitas kita tetap menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Setiap suara kalian sangat berarti dalam membangun narasi publik yang lebih berkualitas. Mari kita terus kawal kebijakan pemerintah demi masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Oh iya, bagi kalian yang ingin membaca teks lengkap pidato Presiden atau rincian kebijakan yang disebutkan tadi, kami sudah menyediakan linknya di deskripsi video. Informasi yang akurat sangat penting agar kita tidak terjebak dalam berita bohong atau hoaks yang sering beredar setelah acara besar seperti ini. Pastikan kalian mendapatkan informasi dari sumber-sumber resmi dan terpercaya untuk menjaga pemahaman kalian tetap lurus. Kami akan terus memantau perkembangan dari janji-janji ini dan memberikan update secara berkala di saluran ini. Jadi, pastikan kalian tidak melewatkan video-video kami selanjutnya mengenai topik ketenagakerjaan dan ekonomi nasional. Pengetahuan adalah kekuatan, dan kami di sini untuk memberdayakan kalian melalui informasi yang mendalam. Sebelum kita akhiri, mari kita refleksikan sejenak bahwa perjuangan untuk kesejahteraan adalah perjuangan kolektif yang tak pernah usai. Hari Buruh bukan hanya tentang satu hari di bulan Mei, melainkan tentang komitmen kita setiap hari untuk menghargai setiap tetes keringat yang mengalir demi kemajuan bangsa. Mari kita terus mendukung satu sama lain, antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, demi menciptakan Indonesia yang adil dan makmur. Semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kalian semua dalam menjalani pekerjaan sehari-hari. Ingatlah bahwa setiap peran, sekecil apapun, memiliki arti yang besar bagi roda pembangunan negara kita. Tetap semangat, tetap sehat, dan teruslah berkarya dengan penuh integritas. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir dengan penuh perhatian. Dukungan kalian melalui view, like, dan share sangat membantu saluran ini untuk terus berkembang dan menyajikan konten berkualitas seperti ini. Kami berkomitmen untuk selalu menghadirkan analisis yang tajam, objektif, dan tentunya bermanfaat bagi seluruh penonton setia kami. Jika ada topik lain yang ingin kami bahas secara mendalam, jangan ragu untuk menyarankannya melalui kolom komentar atau media sosial kami. Sampai jumpa di video berikutnya yang pastinya tidak kalah seru dan informatif dari pembahasan kita hari ini. Tetaplah kritis dan jadilah bagian dari perubahan positif bagi Indonesia tercinta. Akhir kata, saya ingin mengingatkan kembali, jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan instan saat kali mengunggah konten baru. Bagikan video ini ke teman-teman kantor atau keluarga kalian agar mereka juga mendapatkan informasi penting mengenai masa depan buruh di Indonesia. Terima kasih sudah menjadi bagian dari komunitas kami yang luar biasa ini. Sampai bertemu lagi, salam sukses dan salam perjuangan untuk seluruh buruh Indonesia. Mari kita songong masa depan dengan optimisme dan kerja nyata. Sampai jumpa!